Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hidayatri Devi dengan NIM A020047 akan mempresentasikan hasil kit praktikum mata kuliah Sistem Logika Digital Modul 2 yang berjudul Adder dan Subtraktor 1 bit. Seperti yang kita ketahui, gerbang logika merupakan rangkaian sistem yang dapat mengubah dan mengolah beberapa data input menjadi satu sinyal output. Gerbang-gerbang logika yang dikombinasikan dapat digunakan dalam operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Gerbang logika yang dipakai yaitu gerbang logika XOR atau gerbang logika eksklusif OR. Gerbang ini menggunakan jenis IC dengan tipe IC74LS86 dan memiliki sifat yaitu dapat berfungsi untuk mendeteksi keadaan-keadaan logika yang berbeda sehingga menghasilkan logika 1, dan jika kedua inputnya bernilai sama akan menghasilkan output bernilai 0. Biasanya gerbang ini digunakan dalam sistem rangkaian adder atau penjumlahan bilangan binar dan rangkaian subtraktor atau rangkaian pengurangan bilangan binar. Rangkaian adder dan subtraktor terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian half adder dan full adder serta rangkaian half subtraktor dan full subtraktor. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai cara kerja dari keempat rangkaian tersebut, saya telah membuat rangkaian kit gabungan dari adder dan subtraktor seperti ini. Untuk membuat rangkaian kit seperti ini diperlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama diperlukan IC74LS86, IC74LS08, IC74LS04, dan IC74LS32. Kemudian diperlukan 4 buah soket IC 14 pin. Kemudian diperlukan 7 buah resistor sebesar 220 ohm. Kemudian diperlukan saklar sebanyak 3 buah. Dalam kit ini saya menggunakan saklar 3 kaki seperti ini. Kemudian diperlukan 7 buah LED sebagai indikator input dan indikator output. Selanjutnya diperlukan papan PCB, yaitu PCB titik IC. Kemudian diperlukan kabel tunggal. Kemudian diperlukan jack DC female untuk menyambungkannya pada arus listrik. Setelah alat bahan siap, jangan lupa untuk menyiapkan solder dan timah. Kemudian untuk membuat rangkaiannya, saya sebelumnya telah mencoba membuat simulasi pada SimulID, dan selanjutnya menggunakan protoboard saya mencobanya terlebih dahulu, baru dirangkai pada papan PCB dan membuatnya seperti ini. Selanjutnya adalah cara kerja dari masing-masing rangkaian. Yang pertama, rangkaian half adder. Half adder merupakan rangkaian penjumlahan bilangan biner yang dapat menjumlahkan data sampai 1 bit saja. Dalam rangkaian ini menggunakan dua jenis IC, yaitu IC74LS86 dan IC74LS08. Rangkaian ini memiliki dua input, yaitu input A di sini dengan indikatornya di sini, dan input B dan indikatornya di sini. Serta memiliki dua output, yaitu output sum di sini dengan sum itu adalah hasil penjumlahan dan output carry out sebagai hasil dari sisa penjumlahan. Pada penjumlahan bilangan binar memiliki 4 aturan, yaitu yang pertama, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 1 ditambah 1 menghasilkan 0 dan 1 carry. Pada aturan keempat, bilangan binar tidak dapat dijumlahkan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, karena 2 bukan merupakan bilangan binar, sehingga pada hasil penjumlahannya menghasilkan 0 dan 1 carry sebagai simpanan atau sisa dari hasil penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba langsung pada kit yang sudah dibuat ini. Sebelumnya hubungkan terlebih dahulu pada power supply. Saya menggunakan power supply sebesar 5 volt dan langsung saja kita coba. Yang pertama adalah saat 0 ditambah 0, itu artinya pada input A bernilai logika 0 dan input B bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Terlihat di output sum bernilai logika 0,
ditandai dengan lampu LED yang tidak menyala, dan carry out-nya juga 0. Kemudian saat 0 ditambah 1, itu artinya input A bernilai logika 0 dan input B bernilai 1. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 1. Terlihat di output sum bernilai 1 ditandai dengan LED yang menyala, dan output carry out tidak menyala yang artinya 0. Kemudian saat input A1 ditambah dengan input B bernilai 0, maka hasilnya juga 1 yang ditandai dengan LED menyala, serta pada output carry out-nya 0. Kemudian saat saya memberikan logika 1 di A dan 1 di B, yang artinya 1 ditambah 1, maka hasilnya pada output sum yaitu 0, serta bernilai 1 pada carry out, yang artinya percobaan tersebut telah sesuai dengan tabel kebenaran. Kedua adalah rangkaian full adder. Rangkaian full adder merupakan rangkaian penjumlahan bilangan binar yang dapat digunakan untuk menjumlahkan data sampai lebih dari 1 bit. Dalam rangkaian ini menggunakan 3 jenis IC, yaitu IC 74LS86, IC 74LS08, dan IC 74LS32. Dalam rangkaian ini terdapat 3 input, yaitu input A di sini beserta indikator LED-nya, kemudian input B di sini, dan input C sebagai input carry in. Kemudian dalam rangkaian ini terdapat 2 output, yaitu output sum di sini LED indikator outputnya. Sum itu sebagai hasil penjumlahan dari hasil penjumlahan, dan output di sini adalah output carry out sebagai sisa dari hasil penjumlahan. Cara kerja dari rangkaian full adder ini adalah dengan terdapat 2 half adder dan menggunakan gerbang logika OR. Cara kerjanya adalah dengan menjumlahkan input, maksud saya dari half adder yang pertama, yaitu dijumlahkan input A dan B. Kemudian hasil dari penjumlahan input A dan B tersebut akan dijumlahkan kembali pada half adder yang kedua dengan input carry in. Kemudian hasil dari penjumlahan half adder yang kedua akan dihasilkan pada output sum. Kemudian hasil dari carry pada half adder yang pertama akan diproses menggunakan gerbang logika OR dan akan tertampil hasilnya pada output carry out. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba lakukan uji pada rangkaian full adder ini. Saat saat ketiga input ini bernilai 0, berlogika 0, maka hasilnya adalah 0. Terlihat saat ini saya belum memasukkan logika 1 pada input dan semuanya bernilai 0, maka hasilnya adalah 0 pada sum dan bernilai 0 juga pada carry out. Saat saya memberikan input bernilai 1 pada input A, maka hasil penjumlahannya adalah 1, yaitu karena di input A ini bernilai 1 dan input B dan carry in ini bernilai 0, maka artinya itu 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan hasil 1 ini dijumlahkan kembali dengan 0 pada carry in, dan hasilnya adalah 1 pada sum dan carry outnya bernilai logika 0. Kemudian sama seperti sebelumnya, saat input B dinyalakan, terlihat hasil outputnya
output sum bernilai 1 dan output carry out-nya bernilai 0. Kemudian penjelasannya sama seperti sebelumnya ya, karena pada input A itu bernilai logika 0 dan carry in-nya juga 0, yang artinya 0 ditambah 1 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 1 di sum dan carry out-nya 0. Kemudian jika input carry yang dinyalakan berlogika 1 dan A dan B berlogika 0, maka hasilnya sama. Pada output sum akan bernilai 1 dan pada carry out-nya bernilai 0. Kemudian saat mengkombinasikan dengan dua input, seperti saat A berlogika 1 dan B berlogika 1 sedangkan C-nya berlogika 0, maka artinya 1 pada input A itu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 dengan carry 1, dan hasil dari 0 tadi ditambahkan dengan input carry in, maka hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya 0. Terlihat pada sum ini lampunya tidak menyala, yang artinya logikanya 0, dan pada hasil dari penjumlahan A dan B yang sebelumnya tadi adalah 0 dan carry 1. Nah, carry 1 itu akan terlihat di sini, carry out yang bernilai logika 1. Sama seperti apabila dicoba dengan input B sama dengan input B bernilai 1 dan input C bernilai 1, sedangkan input A-nya bernilai 0, maka sama seperti tadi. Berarti di sini 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian hasil 1 ini ditambahkan kembali dengan input di C, berarti tambah 1, hasilnya adalah 1 ditambah 1 hasilnya berarti 0. Terlihat pada output sum yang tidak menyala, yang berarti 0, logikanya 0. Kemudian hasil dari 1 yang sebelumnya tadi ada carry 1, kemudian itu ditampilkan pada output carry out. Begitu pun apabila input A diberi 1 dan input B bernilai 0, hasilnya akan sama, yaitu sum akan bernilai 0 dan carry out-nya bernilai 1, karena 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry 1 di sini. Apabila ketiga input menyala atau berlogika 1, maka hasilnya akan memiliki hasil output sum bernilai 1, hasil penjumlahannya 1, dan carry out-nya 1. Itu didapat dengan menjumlahkan seperti sebelumnya. Pada input A bernilai 1 ditambah dengan input B 1, hasilnya adalah 0. Hasilnya 0 dengan carry 1. Kemudian hasil 0 ditambahkan kembali dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya akan tertampil di sini. Kemudian yang hasil penjumlahan pertama tadi terdapat carry. Nah, carry itu tertampil di sini, yaitu pada output carry out. Jadi dari penjelasan tersebut sudah terbukti bahwa hasil dari kit full adder ini telah sesuai dengan teori penjumlahan bilang benar dan sesuai dengan tabel kebenaran full adder. Yang ketiga adalah rangkaian half subtractor. Half subtractor merupakan rangkaian pengurangan bilangan binar yang dapat mengurangi bilangan binar sampai 1 bit saja. Dalam rangkaian ini menggunakan 3 jenis IC, yaitu IC 74LS86, IC 74LS08, IC 74LS04.
Kemudian dalam rangkaian half adder ini, maksud saya half subtraktor ini, memiliki dua input, yaitu yang pertama adalah input A di sini dengan indikator LED-nya, kemudian input B beserta indikator LED-nya. Kemudian pada half adder ini memiliki half subtraktor, maksud saya memiliki dua output, yaitu output pertama yaitu di sini output sum, yaitu hasil dari pengurangan bilangan biner, dan output borrow out di sini sebagai dari hasil borrow out-nya. Dalam pengurangan bilangan biner terdapat 4 aturan, yaitu yang pertama 0 dikurang 0 hasilnya 0, kemudian 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dan borrow 1. Kemudian 1 dikurang 0 hasilnya 1 dan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Pada aturan kedua yaitu 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dan borrow 1, karena pada sistem pengurangan bilangan biner tidak bisa seperti pada angka desimal, yaitu 0 dikurang 1 hasilnya min 1, karena dalam bilangan biner tidak ada bilangan negatif. Jadi pada pengurangannya menghasilkan hasil 1 dan borrow 1, yang diibaratkan seperti meminjam nilai. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya mari kita coba pada kitnya, yaitu di sini. Saat input A dan B bernilai 0, sama-sama bernilai 0 atau berlogika 0, maka hasilnya adalah hasil di sum dan borrow out juga bernilai 0. Itu artinya pada input A ini berarti 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Kemudian saat input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, hasilnya adalah 1 dengan sumnya 1, hasil pengurangannya 1, dan borrow out-nya 0. Hal ini didapat dengan mengurangkan dari input ini bernilai 1, kemudian dikurang dengan 0 dari input B. Hasilnya seperti yang terlihat, 1 dan borrow out-nya 0. Kemudian saat input B bernilai 1 dan input A bernilai 0, maka hasilnya adalah sum bernilai 1 berlogika 1 dan borrow out-nya bernilai 1. Ini didapat dengan seperti penjelasan sebelumnya. Di input A bernilai 0, maka artinya 0 dikurang 1 pada input B, maka hasilnya adalah 1 dengan borrow 1, seperti yang dijelaskan tadi, karena bilangan biner tidak dapat dikurang seperti bilangan desimal yang menghasilkan negatif. Jadi pada saat inputnya 0 dan input B-nya 1, maka hasilnya adalah 1 dengan borrow 1. Kemudian saat kedua input sama-sama bernilai 1, hasilnya adalah 0 pada hasil penjumlahannya, yaitu di sum, dan 0 juga pada borrow out. Itu didapat dengan mengurangkan dari input A yang bernilai 1 dikurang dengan 1 pada input B yang hasilnya adalah 1. Jadi sudah terbukti bahwa percobaan yang dilakukan ini telah sesuai dengan teori dan sesuai dengan tabel kebenaran pada half adder, maksud saya half subtraktor. Yang terakhir adalah rangkaian full subtraktor. Rangkaian full subtraktor merupakan rangkaian pengurangan bilangan biner yang dapat mengurangkan data lebih dari 1 bit. Dalam rangkaian ini digunakan 4 jenis IC, yaitu IC 74LS86, IC 74LS08, IC 74LS04, dan IC 74LS32. Dalam rangkaian ini terdapat 3 input, yaitu yang pertama adalah input A di sebelah sini dengan indikator LED-nya, kemudian input B di sini, kemudian ada yang ketiga yaitu input borrow in. Kemudian pada rangkaian
full subtractor ini juga sama memiliki output, yaitu dua output. Yang pertama adalah output sum dan output borrow out. Kemudian cara kerja dari rangkaian full subtractor ini yaitu adalah dengan menggunakan dua half subtractor, kemudian dan terdapat juga gerbang logika OR. Yaitu jadi cara kerjanya itu dengan cara mengurangkan terlebih dahulu dari half subtractor yang pertama, yaitu dengan mengurangkan input A dengan input B. Kemudian hasil dari pengurangan half subtractor yang pertama akan dikurangi kembali pada dengan input borrow in pada half subtractor yang kedua, maksud saya. Kemudian hasil dari pengurangan pada half subtractor yang kedua akan ditampilkan di output sum di sebelah sini. Kemudian apabila dari pengurangan di half adder yang pertama ataupun half adder yang kedua terdapat hasil borrow atau seperti nilai yang dipinjam seperti itu, akan diproses oleh gerbang logika OR dan akan ditampilkan pada output borrow out di sebelah sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung coba. Saat ketiga input bernilai logika 0, semuanya bernilai logika 0, maka akan terlihat bahwa hasil dari pengurangan yaitu di output sum bernilai logika 0 dan di borrow out-nya juga bernilai 0. Ini didapat dengan cara mengurangi terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu karena di input A bernilai 0, jadi artinya 0 dikurang 0 pada input B, hasilnya adalah 0, kemudian dikurangkan kembali pada input borrow in. Jadi 0 dikurang 0, hasilnya adalah 0. Dengan carry out, dengan borrow out-nya juga 0. Kemudian apabila salah satu inputnya bernilai 1 seperti ini, jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, borrow in-nya juga bernilai 0, maka hasilnya adalah 1 dengan borrow out 0. Ini didapat dengan cara ini, seperti ini. Dengan 1, input A ini bernilai 1 dikurang dengan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian 1, hasil 1 dikurangkan kembali dengan input dari borrow in, yaitu 0. Jadi 1 dikurang 0, hasilnya 1. Dari perhitungan ini tidak ada nilai borrow out, jadi hasil borrow out-nya 0. Kemudian jika dicoba pada saat input B-nya bernilai 1, sedangkan A dan borrow in-nya bernilai 0, maka hasilnya didapat adalah hasil dari operasi tersebut adalah 1 dan borrow out 1. Ini didapat dengan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan input A bernilai 0, logika 0, maka 0 dikurang 1, hasilnya adalah 1 dengan borrow 1. Kemudian hasil 1 ini dikurang pada input borrow in, yaitu 1 dikurang 0, maka hasilnya 1. Nah, pada pengurangan yang pertama tadi terdapat nilai borrow, yaitu bernilai 1, maka hasil tersebut tertampil pada output borrow out. Kemudian jika input borrow in-nya bernilai 1, sama seperti tadi, hasil operasinya akan bernilai 1, yaitu di sini di output sum. Kemudian hasil borrow out-nya juga akan bernilai 1. Ini didapat seperti sebelumnya, yaitu pada A dan B bernilai 0, maka 0 dikurang 0, hasilnya adalah 0. Hasilnya 0 dikurangkan kembali pada input borrow in, yaitu 1, maka 0 dikurang 1, hasilnya adalah 1 dengan borrow 1 tertampil di sini.
Kemudian, apabila dikombinasikan dengan dua inputan seperti ini, saat A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka hasil operasinya adalah 0, dengan borrow out-nya juga 0. Ini didapat dari dengan A dan B bernilai 1, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan 0 dikurangkan 0, hasilnya adalah 0, dengan borrow out-nya juga 0. Kemudian apabila nilai input A bernilai 0 dan input carry in bernilai 1, maka hasilnya pada sum akan bernilai 0 dan pada borrow out-nya akan bernilai 1. Ini didapat sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara 1 pada input A maksud saya bernilai 0, maka 0 dikurang 1 hasilnya adalah 1 dengan borrow 1. Kemudian hasilnya 1 dikurangkan kembali dengan di borrow in, 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka terlihat di sini pada output sumnya bernilai 0. Dan karena pada pengurangan yang pertama tadi terdapat borrow 1, maka hasilnya terlihat di sini terdapat borrow out bernilai 1. Kemudian apabila input B bernilai 0 dan input A-nya bernilai 1, maka terlihat pada output sum akan bernilai 0 dan output borrow akan bernilai 0. Ini didapat dari dengan cara sebelumnya, yaitu 1 pada input A bernilai 1 dikurangi 0 pada input B, hasilnya adalah 1. Kemudian dikurangkan kembali pada input borrow in, 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0 dan tidak ada nilai borrow out, sehingga pada borrow out-nya juga 0. Kemudian apabila ketiga inputnya bernilai 1 semua, maka hasilnya adalah terlihat pada output sum bernilai 1 dan borrow out bernilai 1. Ini didapat dari dengan mengurangi seperti sebelumnya. 1 pada input A dikurangi 1 pada input B, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurangi 1 pada input borrow in adalah 1. Terlihat hasilnya 1 di output sum. Dan karena 0 dikurang 1 itu 1 dengan borrow 1, maka hasil borrow out-nya juga 1. Terlihat di sini. Jadi, dari hasil rangkaian full subtraktor ini telah terbukti dari teori pengurangannya dan hasilnya telah sesuai dengan tabel kebenaran pada rangkaian full subtraktor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.